Tes, tes. Kak Deddy sudah hadir. Halo, Kak Deddy. Oke, Kak Deddy sudah hadir pada malam hari ini. Sebentar lagi akan kita mulai. Menunggu live streaming di di akun YouTube-nya Mang Dayat. Halo, Kak Deddy bisa tampilkan video. Halo, Kak Deddy. Kak Deddy, selamat malam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhan. Iya, sudah Hmm. tampil videonya, Kak. Sudah Sudah ya? ya tampil. Oke, oke. Baiklah, kita mulai pada malam hari ini webinar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada malam hari ini kita menjalankan kegiatan webinar yang merupakan bagian dari rangkaian diskusi eh, diskusi kegiatan Pekan Pustaka Palembang yang ke-6. Nah, pada malam hari ini kita akan menyaksikan webinar yang bertema Flora dan Fauna dalam kajian historiografi Palembang yang akan dibawakan oleh Kak Dedi Irwanto. Iya, mengenai tema ini mungkin agak sedikit kurang akrab bagi saya ya. Eh, atau mungkin bukan tidak akrab, tapi agak sedikit apa aneh. Bagaimana hubungan flora dan fauna dengan kajian historiografi gitu kan? Eh, tapi kalau kita mengingat tokoh-tokoh ilmuwan zaman dulu, misalnya Rumpius atau Alfred Russel Wallace atau bahkan William Marsden, kalau kita baca bukunya, mereka juga memuat tentang flora dan fauna di dalam bukunya yang saat itu mereka juga bisa disebut sebagai ilmuwan sejarah gitu. Nah, mengenai hal ini nanti akan dijelaskan lebih mendalam oleh Kak Dedi Irwanto. Eh, Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, forum saya serahkan kepada Kak Dedi untuk mempresentasikan bahan kajiannya. Silakan Kak Dedi. Baik, terima kasih banyak, Bung Subhan. Kemudian yang saya banggakan dan yang saya hormati, kawan-kawan pencinta sejarah dan pencinta pustaka yang malam ini bergabung dalam webinar Pekan Pustaka Palembang yang ke-6. Jadi sesuatu yang sangat membanggakan, kita malam ini hadir eh, untuk mendiskusikan sebetulnya tentang apa namanya, apa yang saya sebut sebagai flora dan fauna dalam kajian historiografi Palembang. Pertama, saya secara tidak langsung minta maaf dulu karena di judul sebetulnya ada kata kajian naskah dan historiografi, tapi malam ini saya hilangkan naskahnya karena eh, pertama untuk mengkaji ini memang dibutuh apa namanya? Saya pikir akan panjang sekali pembahasannya kalau termasuk dalam naskah. Kalau berbicara tentang naskah selain historiografi, makanya kemudian saya mencoba lebih memperkecil dalam kajian historiografi. Pertama, eh, secara tidak langsung kajian ini merupakan kegiatan saya dalam
2 tahun terakhir ini. Pertama, eh, karena saya mendapat eh, pendanaan untuk melakukan penelitian gajah, sehingga saya membaca banyak beberapa historiografi, termasuk historiografi kolonial dan beberapa naskah sebetulnya yang berkenaan dengan flora dan fauna. Dan kemudian yang kedua, saat ini juga saya sedang mengkaji eh, dari pendanaan Indonesia Siana mengenai jalur rempah selatan yang ada di Keresidenan Palembang atau Sumatera Selatan. Sehingga secara tidak langsung dalam beberapa kajian-kajian itu saya kemudian sering berkenahan dengan sebuah hal tentang flora dan fauna. Nah, sehingga ketika waktu itu saya dihubungin oleh Dindo Sebahan, saya mencoba untuk mendiskusikan mengenai flora dan fauna, baik dalam kajian naskah maupun dalam kajian historiografi, terutama historiografi kolonial. Karena memang dalam tataran sastra, saya lihat dalam tataran pernaskaan, flora dan fauna juga belum banyak dibicarakan. Padahal saya lihat juga banyak naskah-naskah yang membahas tentang apa namanya flora dan fauna. Bahkan yang salah satu menurut saya yang terbaik itu banyak naskah-naskah Melayu, terutama berhubungan dengan pantun, dengan teka-teki yang memiliki relevansi dengan flora dan fauna, baik secara luas di Melayu maupun di Palembang. Nah, sehingga menurut saya itu sesuatu yang patut dibicarakan. Namun karena hari malam ini saya khusus ke historiografi, terutama historiografi kolonial, maka saya mencoba membahasnya dalam kajian historiografi. Tapi sebelum sampai ke situ, saya mencukil salah satu naskah. Ya, jadi ini semacam teka-teki. Mungkin nanti pemenangnya akan dapat apa namanya kuota ya sebesar ya 500 eh 50.000 ya. Sorry. Kan 500 perak. Jadi 50.000. Teka-tekinya kayak gini ya. Tuntun bukit, naik bukit. Mengejar burung nuri. Jikalau dapat dibawa pulang, jikalau tidak dapat dibawa pulang juga. Apakah itu? Apa ya? Ada yang tahu? Kalau Atau saya ganti? Mungkin terlalu sulit ya. Yang agak mungkin masih relevan. Artinya ini ya. Satu lagi ya. Bersisik bukannya ular. Berculah bukannya naga. Apakah dia? bukan ini buah ya. Kalau Sisik bukannya ular, bercula bukannya naga. Apakah dia? Itu teka-teki yang ada di dalam eh, naskah Melayu ya. hmm, bukan nanas, bukan. Nah ini karena hostnya langsung yang jawab ya. Saya ganti ya. Ini khusus untuk Izin menjawab, Pak. jawabannya Nanas ya. Jawabannya Nanas ya. Assalamualaikum, Pak. Ya Izin menjawab. nanti saya rubah lagi karena sudah dijawab tadi oleh eh, Bro Subhan ya. Oke, oke, oke. Satu Saya lagi ya. nggak ikut. Saya nggak ikut. Berekor berekor bukannya kera, bersepil ya. Maksudnya bersepil itu kayak tang ya, bukannya ketam. Apakah itu? Berekor bukannya kera, bersepit bukannya ketam. Apakah itu? Mudah kan? Ini dalam naskah Melayu juga saya temukan ya. Berekor bukannya kera, bersepit bukannya ketam. Ada yang mau menjawab? Kira-kira ada yang mau menjawab? Berekor bukannya kera,
bersepit bukannya ketam. Apakah itu? Apa ya? Ini saya keluhnya berkenaan dengan orang ya, Hmm, berkenaan dengan orang nyerah. atau dengan etnis ya. Hmm. Coba pada etnis, clue keduanya. Hmm. Ini mungkin balik bandar ini. Mungkin perlu dibesarkan ya. Mungkin sekitar kuota yang 100 ya. Mungkin. Ini ada yang ini. Bagas Hidayatullah mau menjawab? Izin menjawab, Bapak. Tidak, Pak. Bapak Kira izin menjawab, Bapak. ya, Eh, orang boros, Pak, atau suka berhutang? orang boros Hmm. suka berutang. Oke, Iya, bukan sifat ya, bukan sifat. Tadi clue-nya orang dan mengacu kepada etnis. Nah, Hmm. bukan sifat boros, bukan bukan boros ya. Paling banyak di Palembang ya orangnya, etnisnya. orang Melayu, Bapak. Oh, ada di ini di Kampung Kapiten. Memiliki Orang kampung. Tionghoa. Oke, rapel yang betul ya. Orang Cina ya. Kira-kira kenapa berekor bukannya kera? Mungkin berkenaan dengan rambutnya ya. Rambutnya Tahu, di tahu Chang. berekor ya. Iya. Kemudian biasanya mereka menggunakan kalau sekarang tuh sumpit ya untuk makan kayak jadi Hmm. bersepit ya, bukannya ketam ya. Makanya kalau itu bukan orang Cina ya. Nanti rapel ya. Ketemu saya di besok ya. Nanti saya kirim ya. Minta nomornya nanti 100 Baik, Pak. 100 ya. Jadi cukup banyak sebetulnya naskah-naskah yang berhubungan dengan flora dan fauna dan cukup sangat menarik ya. Jadi menurut saya harus ada sebuah kajian khusus ya mengenai beberapa naskah ya. Terutama juga berkenaan dengan salah satu naskah yang menurut saya sangat wajar nanti kita perjuangkan untuk menjadi memori kolektif atau ingatan kita bersama yaitu di Undang-Undang Sumber Cahaya ya. Ada banyak aturan ya tentang eh, eh, apa namanya flora yang berkenaan dengan flora dan fauna ya. Nah, oleh karena itu menurut saya ini juga sesuatu yang menarik untuk kita eh, diskusikan bersama ya. Pertama saya melihat sebetulnya ada banyak artikel ya, ada banyak artikel yang dibuat oleh penulis-penulis Belanda ya, atau orang-orang Belanda yang memang rata-rata ketika mereka ditempatkan di India Belanda pada waktu itu adalah sarjana-sarjana ya. Dan banyak beberapa tulisan tentang flora dan fauna, terutama di India Belanda, juga kemudian ketika mereka pulang ke Leiden banyak yang menjadi guru besar ya penelitian-penelitian tentang flora dan fauna ya. Salah satunya dari De Vok ya. De Vok itu ada ratusan tulisannya ya. Jadi yang menarik menurut saya Belanda punya perhatian besar ya tentang flora dan fauna di India Belanda termasuk di Palembang. Di Palembang itu banyak kajian tapi dalam bentuk artikel yang ditulis di berbagai jurnal. Jadi hampir seluruh apa namanya India Belanda kajian-kajiannya ditulis di jurnal-jurnal yang ada yang diterbitkan di Belanda maupun di India Belanda pada waktu itu ya. Nah, salah satunya tulisan tentang apa namanya Von Moment and Struiken Rondom de Stad Palembang ya. Itu sesuatu yang sangat menarik mengenai pohon-pohon termasuk semak belukar yang ada di sekitar Palembang. Kemudian De Vok juga menulis tulisan kedua tentang apa namanya
pandangan tentang dunia air, sekitar dunia air yang ada di Palembang. Jadi salah satu tulisannya yang menarik itu mengenai di dalam apa namanya buku tersebut, salah satu yang menarik mengenai hewan-hewan ya yang hidup di air. Nah, termasuk juga pohon-pohon yang ada di perairan. Jadi dia lebih spesifik kepada daerah dataran rendah ya, terutama di sekitar pantai timur. Dan di dalam buku ini saya juga cukup bangga ya, karena salah satu yang dibicarakan di buku itu adalah mengenai Sungai Babatan ya. Jadi Sungai Babatan yang ada di Pedamaran itu dibahas di dalam buku ini dengan sangat menarik ya. Ternyata ada banyak apa namanya berbagai jenis ikan ya, yang dihasilkan dari Sungai Babatan yang sebetulnya masih terhubung dengan Sungai Lempoing dan Sungai Mesuji ya. Salah satu yang menarik menurutnya adalah mengenai ulu ya, keberadaan ulu sungai ya. Jadi keberadaan ulu sungai itu sangat menentukan eh, habitat ikan yang dihasilkan di berbagai sungai yang ada di Sumatera Selatan atau di Keresiden Palembang pada waktu itu. Nah, ini menurut saya mengenai flora dan fauna itu di sini menurut saya yang sangat menarik karena ternyata dari berbagai jenis flora dan fauna yang ada di Keresiden Palembang banyak yang tinggal nama ya. Artinya sekarang sudah mulai tidak bisa dilacak lagi atau dilihat lagi ya. Eh, Padahal dulu sempat apa namanya menghiasi alam Palembang atau Kepresidenan Palembang yang luar biasa pada waktu itu. Tentu yang paling menarik juga adalah dari Willis ya, bersama asisten ahli bernama Ali ya, dari Ali yang dari etnis Melayu. Selain berkunjung misalnya ke Indonesia bagian timur, ke Pulau Kalimantan dan ke Pulau Jawa, juga berkunjung ke Sumatera dan salah satunya eh, masuk ke Palembang sekitar tahun 1861 sampai dengan 1862. Kalau tidak salah itu sekitar 3 bulan menyusuri Sungai Musi masuk sampai ke daerah Rawas ya. Dia apa namanya mendeskripsikan kemudian melukis berbagai jenis flora dan fauna yang ada di sekitar aliran Sungai Musi. Itu juga sebuah sumbangan menurut saya yang sangat menarik terutama juga untuk rekan-rekan mahasiswa ya, untuk bisa ditulis menjadi sebuah skripsi ya. Kenapa saya tadi dari awal bilang bahwa ini sebetulnya kajian yang sangat luas ya. Ternyata satu saja hewan atau satu saja flora yang kita tulis gitu, itu jabarannya sangat panjang dan luar biasa ya, terutama dalam perspektif sejarah di Sumatera Selatan ya. Nah, selain juga buku-buku lain yang menurut saya juga sangat membantu di dalam penulisan tentang flora dan fauna ya. Jadi khusus ada beberapa bagian buku-buku termasuk Elan ya dan De Bruin ya yang menulis tentang flora dan fauna yang ada di Sumatera Selatan. Sebetulnya dari 6 atau 7 yang saya tampilkan ini hanya sebagian kecil saja ya, cukup banyak. Dan juga saya menemukan salah satu yang menarik banyak arsip ya, arsip tentang apa namanya, terutama ketika berdirinya apa yang disebut dengan Dinas Kehutanan di Palembang sekitar tahun 1918 itu Dinas Kehutanan di Palembang karena bersamaan dengan upaya pemerintah kolonial Belanda untuk melindungi berbagai jenis hutan-hutan sawah, satwa, termasuk flora dan fauna di hutan-hutan di Hindia Belanda untuk diberi perlindungan. Ya. Jadi sesuatu yang menarik karena pada waktu itu. Selain juga tentunya ada berbagai eksploitasi juga terhadap hutan, ya. Terutama berkenaan dengan kayu-kayu yang pada waktu itu sangat sekitar akhir abad atau awal abad ke-20 itu adalah berkenaan dengan apa namanya eh, ketika jati gitu di Jawa itu juga menjadi kayu yang menjadi sebuah kayu primadona.
Nah, ternyata di Palembang kayu-kayu walaupun tidak ditemukan jati di Palembang, ternyata kayu-kayu di Palembang juga tidak kalah, maksudnya tidak kalah dengan jati secara kualitas yang ada di Jawa gitu. Itu sangat menarik menurut saya, karena arsip-arsip tentang dinas kehutanan itu juga cukup sangat menarik. Bahkan di dalam eh, eh, di dalam persoalan ketika eh, dibukanya politik pintu terbuka, salah satu yang terkena terdampak itu adalah hutan. Jadi hutan-hutan yang yang mula-mula di Kresidenan Palembang yang paling terdampak itu adalah di bagian ulu, di sekitar Musirawas, ketika banyak perkebunan-perkebunan Belanda dibuka, sehingga kemudian eh, yang hutan apa perkebunan itu sebetulnya dibuka di beberapa hutan yang di dalam sistem marga di Sumatera Selatan disebut sebagai eh, limbah larangan, ya. Jadi di hutan limbah larangan itu ada berbagai jenis pohon yang bersifat paleo eh, hutan apa kayu-kayu atau pohon-pohon yang usianya ribuan tahun. Jadi itu juga dibabat, dan salah satu yang menarik, saya juga eh, dalam beberapa hal misalnya menemukan tulisan tentang sebuah kayu, ya, yang disebut dengan kayu naga atau dragon blood yang ada di Kresidenan Palembang. Nah, saya mencoba melacak, ternyata di Kresidenan Palembang itu kayu itu memang sudah hilang, ya, karena kayu itu yang pertama sekali dieksploitasi oleh oleh pemerintah Belanda, dan karena sangat laku ternyata di pasaran Eropa. Nah, jadi salah satu dampak itu sejak tahun sekitar 1870 di Palembang, kehadiran perkebunan-perkebunan itu juga berdampak pada apa namanya kayu-kayu mahal yang ada di Palembang. Dan yang menariknya gitu, saya berdasarkan misalnya arsip yang ditemukan itu, rata-rata yang mereka sasar, jadi perkebunan itu yang disasar yang pertama itu sebetulnya di hutan rimba larangan yang kayunya sangat eksotis dan mahal sekali, ya. Jadi hampir pola perkebunan Belanda itu sebetulnya juga diulang di masa kini, ya. Jadi kalau di masa kini banyak juga perkebunan-perkebunan itu yang membuka di lahan eh, di mana kayu-kayu masih masih kayu-kayu berharga itu masih banyak, ya. Sehingga paling tidak untuk mereka punya modal awal untuk membuka perkebunan, ya. Jadi itu juga yang menarik mengenai apa namanya dunia perkayuan di Kresidenan Palembang. Nah, juga membicarakan flora itu dan fauna menurut saya sangat penting sekali, ya. Jadi publikasi eh, sejarawan, sastrawan, termasuk para pencinta sejarah juga dan mahasiswa sejarah sangat penting sekali, ya. Karena berdasarkan apa yang kita lihat bersama gitu dalam dekade terakhir ini, ternyata kayu-kayu yang apa namanya menghiasi hutan belantara di Kresidenan Palembang atau di Provinsi Sumatera Selatan di masa lampau sekarang betul-betul dalam keadaan menurut saya eh, mengarah kepada keterancaman punahan, ya. Padahal sebetulnya ada banyak misalnya tempat, jadi ada juga historis yang berkenaan dengan nama-nama flora dan fauna. Jadi penting menurut saya untuk menulis kemudian mempublikasikan tentang keberadaan flora dan fauna di Sumatera Selatan, dan itu kajian yang sangat luas sekali, ya, karena mengingat berbagai jenis flora dan fauna yang bisa dibicarakan satu persatu sebagai sebuah tulisan, ya. Nah, bahkan eh, dari yang saya lihat atau saya amati di dalam historiografi di masa kolonial, yang ditulis di masa kolonial itu banyak flora dan fauna sebetulnya yang sekarang sudah tidak ditemukan lagi di Palembang. Jadi menurut saya ini sesuatu yang menarik karena juga eh, berlangsung atau mengarah kepada keterancaman punahan, ya. Dan kajian flora dan fauna ada sebuah sinyalemen, ya, artinya eh, kita mungkin ada menurut saya menggugah paling tidak kesadaran bersama
bahwa keberadaan flora dan fauna di masa lampau itu juga seiring dengan masih lebatnya hutan-hutan tropis yang ada di Sumatera Selatan di masa lalu ya. Yang sekarang menurut saya juga mulai terdesak ya. Mungkin karena kehadiran eh, ada persoalan lain ya. Salah satu persoalan yang menarik ketika di tahun 70-an itu dari apa namanya apa yang disebut dengan hutan hak wilayah marga dipindahkan menjadi hak hutan hak wilayah negara ya, yang kemudian dikeluarkan oleh negara dalam bentuk hak penguasaan hutan ya. Nah, sehingga salah satu menurut saya solusi yang paling menarik nantinya untuk menjaga flora dan fauna ini adalah paling tidak kita bisa menghadirkan kembali marga di Sumatera Selatan bukan saja untuk tujuan politis sebetulnya, tapi lebih banyak kepada tujuan ekologis ya. Bagaimana membangun kembali ekologis yang ada di Sumatera Selatan sekaligus melindungi berbagai flora dan fauna yang ada di Sumatera Selatan. Karena apa? Karena menurut saya dari berbagai bacaan tentang historiografi kolonial itu saya juga agak sedikit terpukau. Ternyata mereka orang-orang Barat ya orang-orang Belanda itu mereka memiliki kekaguman yang sangat tinggi terhadap geografis alam yang ada di Palembang ya. Jadi menurut mereka Palembang itu berbeda dengan tempat-tempat lain ya. Dari perspektif geografis, mulai dari adanya kawasan dataran rendah ya, di mana membentang dari kawasan berair di daerah pinggiran tepian laut ya, sekitar di daerah pantai timur, kemudian menuju rawa-rawa atau talang yang ada di dataran rendah ya. Kemudian ada apa namanya lingkungan kedua atau ekologis kedua yaitu hutan tropis, dataran sedang yang kemudian menuju dataran tinggi ya. Baru terutama dari pinggiran tepian berbagai sungai-sungai besar itu dataran menengah itu tercipta. Lalu kemudian ada yang disebut dengan hutan tropis dataran tinggi, ya. Pertama di sekitar pegunungan Bukit Barisan yang mengarah kepada pantai berbatuan di Samudra India. Itu menurut gambaran orang penulis-penulis Belanda. Ya. Jadi ada sebuah kekaguman di mana kemudian hutan-hutan itu atau keadaan geografis tersebutlah yang menciptakan sebuah vegetasi lingkungan alam yang luar biasa dengan berbagai habitat satwa-satwa yang unik ya, baik yang khas Palembang, jadi memang ada terutama flora ya, yang khas Palembang maupun sebetulnya bagian dari apa namanya flora dan fauna endemik yang ada di Pulau Sumatera. Nah, pandangan mereka sangat luar biasa dan sangat kagum ya. Yang mungkin sekarang kekaguman itu ya sudah agak hilang ya. Kalau misalnya orang-orang Belanda itu hidup lagi, kemudian kembali lagi dan melihat Keresiden Palembang, tentu mereka justru mengalami apa namanya hal apa perasaan terenyuh dan prihatin dengan keadaan alam yang ada di Keresiden Palembang saat ini ya. Nah, ini salah satu menurut saya hal yang menarik ketika membicarakan flora dan fauna di dalam kajian apa historiografi dan sejarah masa lampau di Sumatera Selatan. Salah satunya memang tugas sejarah itu adalah menggugah kesadaran bahwa kita dulu pernah eh, diberi sebuah apa namanya eh, keberkahan alam yang luar biasa di mana flora dan faunanya sangat kaya sekali ya. Dan sekarang kekayaan itu perlahan-lahan mulai hilang, bahkan sudah banyak yang punah. Nah, menurut saya ini yang perlu kita ingatkan bersama, bukan saja kepada terutama kepada pemerintah setempat, termasuk juga kepada masyarakat masyarakat kita ya. Nah, yang dimana sebetulnya kekayaan-kekayaan yang kita miliki dalam bentuk flora dan fauna itu baik di masa lampau, terutama juga di masa kini sebetulnya ya. Kadang-kadang secara perhatiannya dianggap masih sangat kurang terhadap flora dan fauna ya.
walaupun misalnya Unsri punya fakultas MIPA menurut saya ya, kemudian memiliki juga fakultas perikanan, perairan dan sebagainya. Tapi sebetulnya dalam kajian-kajian masa lampau rata-rata tidak banyak yang berubah ya, terutama dari perspektif general, bagaimana gambaran general umum mengenai flora dan fauna yang ada itu, termasuk familinya dan spesiesnya. Banyak yang belum belum punya nama ya, Bro Subhan ya. Jadi banyak flora dan fauna kita tuh yang ternyata tidak punya nama Latin gitu ya. Nah, karena memang kajian kita terhadap flora dan fauna yang ada di Sumatera Selatan tuh saya lihat, termasuk juga menurut orang-orang kolonial pada waktu itu, masih sangat minim, kurang, artinya tidak berbanding dengan uh, kekayaan atau keanekaragaman yang ada di Palembang ya. Kalaupun ada misalnya kadang skalanya masih sangat kecil ya. Jadi ketika saya melihat gajah dulu kemarin itu di apa di air Sugian, bahkan mahasiswa saya banyak yang tidak tahu apa benar misalnya di Palembang ada gajah ya. Bahkan saya juga awalnya cuma membayangkan gajah itu ada di apa namanya, di tempat Suaka Marga Satwa yang ada di air Sugian. Ternyata gajah di air Sugian itu masih ratusan yang tersebar di hutan liar ya. Jadi kita masih memiliki apa namanya flora atau fauna yang sebetulnya perlu kita publikasikan, paling tidak publikasi secara nasional dan publikasi juga syukur-syukur bisa internasional ya, sehingga bisa dibaca banyak orang dan kemudian bisa menaruh simpati, harapan, juga kajian terhadap apa yang kekayaan yang kita miliki itu ya, sehingga tetap akan lestari ya. Karena kalau saya lihat ketika di Air Sugian kemarin, dari banyak yang orang yang saya wawancarai, puluhan yang saya wawancara itu, masyarakat masyarakat lokalnya eh, sangat skeptis sekali ya. Artinya mereka beranggapan nanti dari sekitar 160 yang tersisa itu, mereka yakin dalam jangka waktu 20 tahun kalau tidak ada perlindungan, gajah-gajah itu akan hilang sama sekali ya. Jadi hanya dalam waktu 20-30 tahun, dari masyarakat lokal yang saya wawancara itu banyak yang skeptis ya. Mereka gajah-gajah itu hanya bertahan dalam waktu 20 sampai 30 tahun ke depan ya. Selebihnya nanti tinggal cerita ya. Nah, oleh karena itu menurut saya itu perlu perlu ada sebuah apa namanya kajian termasuk publikasi supaya uh, bisa paling tidak flora dan fauna itu bisa mendapat perlindungan secara bersama ya. Apalagi sekarang di tengah banyaknya misalnya perusahaan-perusahaan perkebunan, termasuk kehadiran apa namanya pemukiman manusia ya, konflik flora dengan fauna itu sangat besar sekali. Nah, padahal sebetulnya flora dan fauna di Palembang itu dulunya ya adalah flora dan fauna yang dikategorikan oleh orang Belanda disebut paleotropis. Jadi apa, menyimpan berbagai flora dan fauna dengan membentuk sebetulnya berbagai subdivisi yang berbeda-beda ya. Artinya dari kajian masa lampau hingga masa kini sebetulnya banyak flora dan fauna yang sebetulnya kelihatan satu tapi ternyata banyak beraneka ragam subdivisinya yang ada di bawahnya. Dan itu salah satunya juga termasuk tulisan terakhir yang saya baca itu belum 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 teridentifikasikan dengan baik di kita ya. Nah, yang menariknya menurut historiografi orang Belanda itu, salah satu yang menarik karena iklim Palembang yang hangat dan lembab ya. Dan hutan tropis itu em, dengan sempurna menjadi sebuah tutupan tanah secara alami ya. Kadang-kadang tidak terlalu banyak peran manusia, tidak terlalu besar peran manusia, dengan sendirinya dia bisa tumbuh ya. Salah satu yang menarik misalnya ketika itu eh, bahkan ketika penduduk masyarakat lokal itu mengeksploitasi hutan
atau semak belukar dalam jangka pendek misalnya ya, untuk budidaya padi kering atau padi talang misalnya dengan teknik sonor itu. Ternyata belukarnya akan tumbuh dalam waktu yang tidak terlalu lama, kemudian dia akan berkembang menjadi hutan purba yang lebat lagi ya. Tapi itu dulu hutan tropis ya. Sekarang kita kehilangan, sebetulnya kita kehilangan hutan tropis ya. Hutan tropis kita kemudian berubah menjadi lahan gambut saat ini ya. Sehingga lahan gambut dengan apa namanya, dengan hutan tropis itu berbeda memang ininya, apa humus tanahnya ya. Nah, selain itu saya juga mendapatkan sebuah fakta menarik ya, berkenaan dengan pengkajian tentang flora dan fauna di Palembang, terutama di masa kolonial. Ternyata dari berbagai tulisan yang ditemukan itu selain orang-orang Belanda juga banyak orang-orang apa namanya pribumi yang membuat tulisan-tulisan, pertama dilaporkan ke Institut Kehutanan yang ada di Bogor ya, yang dibuat di masa kolonial itu. Nah ini tuh lapor apa? Karena saya lihat pada waktu itu banyak dana untuk mengkaji tentang flora dan fauna terutama di Sumatera bagian selatan ketika Gunung Krakatau meletus di tahun 1883. Jadi setelah 1883 itu sekitar awal abad ke-20 ternyata banyak kajian mengenai flora dan fauna yang ada di sekitar Sumatera ya pada waktu itu. Nah, namun tetap ada realita menarik bahwa jadi ada sebuah realita menarik ternyata eh, flora yang ada di Palembang itu eh, Palembang ternyata memang berbeda ya, dari tempat lain yang ada di Kepulauan India pada waktu itu menurut beberapa tulisan historiografi kolonial ya. Karena tadi kayu-kayu di Palembang itu merupakan kayu-kayu yang mahal, kemudian yang mampu ternyata dibuat kapal. Ya. Jadi pembangunan kapal itu bahan-bahannya memang dari kota Palembang, ya. Dari apa Kepresidenan Palembang maksud saya, walaupun tidak ada jati di situ. Ya. Tetapi kayu-kayu yang ada di Palembang itu hampir semuanya bisa menggantikan kayu jati untuk dibuat kapal. Ya. Nah, di Palembang itu sangat apa namanya sangat mudah gitu karena rata-rata kayu itu tumbuh di sekitar sungai-sungai besar ya sehingga kalau misalnya ditebang kemudian untuk diangkut sangat mudah sekali melewati sungai-sungai ya. Tetapi tadi ya penelitian fisik khusus tentang kayu itu memang tidak terlalu banyak ya sehingga genus atau nama-nama genusnya lebih banyak belum banyak diketahui ya. Bahkan banyak eh, kayu-kayu yang ada di Palembang, misalnya sampai saat ini juga masih banyak yang bernama lokal ya. Nah, ada beberapa flora dan terutama flora yang saya lihat dulu eh, salah satu kayu yang paling apa namanya paling banyak dulu di Kepresidenan Palembang adalah kayu andalas ya. Jadi kayu andalas ini sebetulnya bukan saja endemik yang ada di Palembang, tapi sebetulnya dia kayu yang hampir semua daerah Pulau Sumatera memiliki apa namanya ditumbuhi kayu andalas ini. Ya. Tetapi yang menariknya gitu menurut ada sebuah laporan kolonial itu bahwa kayu andalas yang tumbuh eh, khusus yang tumbuh di Palembang itu eh, memiliki nama sendiri yang disebut dengan kertau ya. Dia lebih panjang dan disebut sebagai Raja Putih. Jadi kayu andalas di tempat lain di Sumatera itu kalah dengan sebetulnya apa yang disebut oleh kita disebut sebagai kertau ya. Jadi kayak pohon kertau yang sebetulnya adalah pohon andalas itu ya. Terutama pohon-pohon andalas yang tumbuh di pegunungan ya, di sekitar Bukit Barisan ya. Jadi kalau dilihat dari sebelah kiri ini ya, nah ini kayu andalasnya ya. Jadi tingginya pun sangat tinggi dan sangat cocok untuk dibuat bahan bangunan ya, terutama tiang rumah.
Nah, kayu kayu ini juga sebenarnya tumbuh di apa namanya di daerah Indochina ya. Jadi selain di kita di Sumatera juga tumbuh di Indochina, bahkan tumbuh juga di daerah-daerah Tibet ya. Jadi jenis apa? Dia memiliki buah yang khas seperti ini, yang mirip dengan murbei ya, sejenis murbei yang ada di Tibet. Dan menariknya gitu, eh, dari laporan kolonial itu ternyata dari buku-buku kolonial, kayak buah murbei ini ternyata bisa untuk di dijadikan obat ya. Jadi salah satu teknik pengobatan itu melalui buah pohon andalas ini ya. Ma, maksud mungkin ini yang maksud salah salah satu yang perlu diteliti ya mengenai pengobatan ya. Kemudian yang kedua, kayu yang banyak di Palembang adalah kayu bayung ya atau bayung yang mungkin ini juga asal daerah Bayung Lincir misalnya ya. Secara toponimi mungkin di banyak di daerah di Bayung Lincir kayu bayung ini ya. Cuma eh, terakhir dari beberapa sumber misalnya ternyata kayu bayung ini sudah hilang di apa sama seperti kayu andalas tadi sudah hilang di Kresidenan Palembang atau di Provinsi Sumatera Selatan ini ya. Sehingga kayu bayung yang tersisa itu cuma ada di daerah Jambi ya. Dan menariknya ternyata kayu bayung ini cocok untuk taso ya atau tajuk kalau bahasa dusunnya ya. Nah, salah satu jenisnya adalah jenis lainnya adalah bayung kera ya. Jadi sangat menarik untuk dibuat taso, kasau ya, untuk pondasi rumah. Nah, selain itu ada pohon bayur ya. Mungkin ini juga nama marga bayur yang ada di asal nama marga yang bayur yang ada di Ogan Ulu ya. Nah, jadi kayu ini eh, tingginya sampai 45 meter, 45 meter ya. Jadi kayu-kayu ini dulu tumbuhnya sampai 45 meter. Kemudian ada pohon benuang ya. Nah, jadi kemudian kayu unglen ya. Nah, menurut saya kelima kayu ini sudah hilang ya. Saat ini di Presiden Palembang atau di Provinsi Sumatera Selatan ya. Salah satu kayu unglen itu di masa marga gitu sekitar tahun padahal sekitar tahun 70-an masih banyak masyarakat di dusun terutama di daerah Pedamaran misalnya itu membuat apa namanya tiang kayu dari kayu unglen kemudian atau membuat anak tangga tangga dan anak tangga dari kayu unglen gitu. Padahal saat ini sudah ke termasuk kayu unglen dan kelima kayu yang disebutkan pertama ini juga sudah mulai hilang ya, dari di Kresidenan Palembang ya. Nah, kemudian ini juga yang saya sebut dengan kayu daranaga ya. Yang pertama sekali dieksploitasi kayu ini memang tumbuh kalau di lokal disebut sebagai kayu jerenang ya. Saya juga kemarin waktu di daerah Pedamaran dari ketika melakukan perjalanan dari Pedamaran ke Pedamaran Timur lalu ke Tulang Bawang itu saya cari-cari mengenai kayu jerenang ini bagaimana bentuknya eh, apa namanya sebesar apa bahkan masyarakat lokal itu banyak yang tidak tahu ya di daerah ini sekarang. Tapi ada dapat cerita juga dari orang yang tua di daerah Pedamaran Timur misalnya. Dulu pada waktu apa namanya musim istilahnya hak pengusahaan hutan dulu menebang pohon itu kayu jerenang ini masih ditemukan sekitar eh, puluhan batang ya di daerah ini di daerah aliran Sungai Mesuji dan Sungai Babatan ya. Nah, tapi kalau dari penelitiannya Free Columbine itu pohon daranaga di Palembang paling banyak ditemukan di daerah Batanghari Leko, jadi di Musi dan juga di Blitis serta Kelingi ya. Nah, salah satu selain apa namanya laku di pasaran Eropa juga laku di
pasaran Tiongkok ya, terutama untuk menjadi pewarna merah ya. Sayang saya tidak menemukan ini contohnya ya, karena saya cari-cari belum ketemu ya. Kemudian selain itu ada jenis-jenis prola lainnya seperti merbau, petaling, medang, kemudian bungur, tembesu. Tembesu itu ada dua, rena dan talang ya. Keluntung, merawan, meranggis, kemudian bunun, keranji, giam, ramin, rengas, beringin dan sebagainya ya. Jadi ada banyak uh, jenis pohon yang ada di apa namanya Sumatera Selatan ya, kayu aro, termasuk kayu aro ya. Nah, ini kayu aro itu sejenis apa namanya pohon ya. Jadi kalau dilihat di foto sebelah kiri itu ada di nomor 2 ya. Kalau saya tanya ke mahasiswa misalnya atau ke anak-anak muda atau generasi muda saat ini, mungkin kayu-kayu ini eh, apa banyak yang tidak tahu ya. Jenis-jenis kayu ini sudah tidak tahu lagi ya. Rengas, termasuk mungkin agak sedikit kesulitan untuk mencari kayu aro misalnya ya. Nah, salah satu yang menarik itu dalam apa namanya tradisi lisan di Sumatera Selatan cukup banyak bersentuhan dengan narasi tentang kayu aro ya. Jadi kayu aro itu kayu yang tumbuh seperti beringin ya. Tumbuh biasanya di pinggir sungai ya. Dan biasanya selalu dijadikan apa namanya pohon keramat ya. Seperti ini yang di sebelah kiri bagian tengah ini kayu aro yang ada di Tiga Ilir ya. Jadi Tiga Ilir justru di Palembang yang dianggap keramat oleh masyarakat Kota Palembang sekitar tahun 1900-an itu, 1900-an. Karena kayu aro ini identik dengan tempat jin ya, kalau dalam apa namanya tradisi lisan di Sumatera Selatan. Kadang-kadang kalau salah satu misalnya untuk tempat bertapa ya, untuk meminta-minta, termasuk kalau di dusun dulu di daerah Puyang Sekampung misalnya, itu ada kayu aro ini. Itu tempat untuk mencari togel misalnya ya. Entah kenapa, benar atau tidaknya biasanya itu sering menang togelnya dengan bersemedi atau bertapa di bawah pohon kayu aro ini. Tapi banyak hal yang ditemukan, misalnya melihat rimau dan melihat segala macam makhluk-makhluk gaib lainnya ya. Sehingga kemudian, jadi salah satu yang menarik ternyata ada, ini kalau dia lebih panjang lagi, ternyata ada sakralisasi di masyarakat kita mengenai jenis-jenis terhadap jenis-jenis pohon ya. Salah satu yang menarik ternyata kayu aro ini juga kalau dibaca lebih lanjut dia berhubungan juga dengan pohon bodhi ya di dalam agama Buddha. Kemudian juga berhubungan juga dengan di dalam agama Islam misalnya berhubungan juga dengan buatin ya. Jadi kayu aro ini ternyata buatin yang ada di surat At-Tin. Jadi sangat menarik. Ternyata eh, kemungkinan besar gitu eh, kayu aro ini hanya hidup di Arab, tidak hidup sebetulnya ya. Tapi di dalam surat At-Tin itu diceritakan. Nah, berarti sudah ada apa kalau lebih diinterpretasikan lebih lanjut, kemudian kalau ditemukan sumber lainnya sangat menarik menurut saya ya. Berarti ada sebuah relevansi antara dunia Arab dengan dunia Timur, terutama di Indonesia. Karena kayu aro ini vegetasinya hanya hidup di daerah Sumatera, kemudian di Kalimantan ya. Hanya jenis itu. Nah, selain itu ada juga pohon-pohon yang berhubungan dengan apa namanya hasil alam ya. Seperti pohon kemenyan. Nah, pohon kemenyan ini juga sekarang sudah tidak ditemukan lagi ya. Padahal dulu termasuk di Sungai Babatan ya. Jadi Sungai Babatan itu karena salah satu pertemuan 3 marga pada waktu 4 marga. Marga Danau, kemudian marga Tulung Selapan, marga Mesuji dan marga Lempuing ya. Jadi ya, khusus di situ hutan atau rimba larangannya lebih banyak ya, sehingga hutan-hutan kayu-kayu tropis itu cukup banyak di sana ya. Nah, menurut narasi yang saya temukan di historiografi kolonial, pohon kemenyan itu selain misalnya di daerah Musi, di aliran Sungai Musi, kemudian di daerah Banyuasin, maksudnya termasuk di Banyuasin juga banyak ditemukan di sekitar Marga Danau, Mesuji, dan Lempuing.
Nah, juga ada pohon secang, ya. Pohon secang itu juga eh, pohon yang khas Palembang, ya, atau Keresidenan Palembang. Ternyata juga dulu di apa diekspor ke Eropa pohon secang ini. Nah, tidak kalah menarik adalah damar, ya. Jadi damar itu dihasilkan dari kayu medang, ya. Jadi sejenis kayu medang, kayu besar, kayu tinggi, ya. Tinggi. Kemudian nanti kalau apa istilahnya, dilukai, dia akan mengeluarkan cairan semacam getah, ya. Nah, damar itu ada dua jenis. Kalau menurut ini ada damar eh, medang yang dihasilkan dari medang batu, ada kemudian yang dihasilkan dari medang mata kucing, ya. Saya juga baru tahu ternyata yang jenis damar apa alam itu yang paling bagus damar mata kucing, dan diekspor untuk keperluan pernis, dan ternyata juga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat kita untuk membuat obor, untuk membuat minyak apa lampu duduk kalau bahasa ininya, ya, bahasa zaman dulunya lampu 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 untuk penerang itu yang misalnya itu salah satu minyaknya adalah dari damar gitu. Jadi saya membayangkan, salah satu yang saya bayangkan dulu, misalnya bagaimana orang penerangan di malam hari, ya, di rumah-rumah penduduk. Ternyata salah satunya bahan bakar dulu adalah damar yang banyak dihasilkan dari hutan-hutan kita, ya. Dan selain itu juga untuk dempul. Nah, ada juga hasil hutan misalnya dari hutan eh, gaharu atau hutan kayu-kayu aromatik. Juga ada rotan, kemudian madu, dan kita di khusus di Palembang dan sekitar Sumatera, termasuk di seluruh kepulauan Sumatera itu ada karet alam as yang ada di Pulau Sumatera yang disebut dengan perca itu. Jadi ternyata sebelum dikenalkan karet oleh oleh pemerintah kolonial Belanda di Sumatera, termasuk di Palembang itu juga sudah punya karet alam yang disebut dengan perca ini. Nah, salah satu juga yang dihasilkan dari apa namanya hutan tropis itu adalah sarang burung walet. Sarang burung walet ini ternyata harganya lebih mahal daripada perak di Keresidenan Palembang pada waktu itu, ya. Dan memang salah satu yang menarik juga dari beberapa historiografi kolonial, ternyata kualitas sarang burung walet di Palembang masih di bawah daerah Jawa, ya. Terutama berkenaan dengan sarang burung walet yang ada di gua-gua di sekitar Sungai Ogan, Rawas, dan Empat Lawang, ya. Nah, mungkin kepada keterampilan, ya, keterampilannya, karena ternyata dari perniagaan atau perdagangan sarang burung walet itu yang paling menentukan adalah kemurnian dan warna dari sarang burung walet. Semakin warnanya semakin cerah, maka nilai ekonomisnya atau nilai harga jualnya lebih mahal, ya. Halo, Bro Sebahan? Iya, Ya, masih ada waktu, ya. masih Nanti silakan. agak banyak. Hah? Silakan diselesaikan. Ya. Nah, jadi eh, hutan tropis Sumatera atau Palembang juga juga menghasilkan selain flora seperti yang disebutkan tadi, yang berupa kayu-kayu mahal, ya, juga menghasilkan berbagai fauna, ya. Salah satu terutama hewan-hewan besar, ya, seperti gajah, kemudian harimau. Harimau itu di Palembang ada juga seperti daerah lain, ya. Ada macan kumbang, ada macan tutul, kemudian ada eh, bun, bun, minta banyak. Nah, ada juga di Palembang, di Sumatera, termasuk di hutan-hutan Palembang juga ada badak, ya. Kemudian ada beruang hitam kecil, ya. Di tahun-tahun 70-an itu bahkan di apa di tahun saya kelas 4 SD gitu misalnya. Di daerah saya itu gajah itu ada yang pernah masuk ke dusun karena
Jadi saking banyaknya gajah, mungkin di sekitar kita sekitar tahun 70-an itu masih banyak gajah, bahkan banyak ada gajah yang pernah masuk ke dusun, kemudian ada juga tapir. Jadi tapir ini mungkin sudah hilang sebetulnya ya, termasuk babi hutan masih banyak mungkin ya. Cuma babi rusa ini ternyata selain ada di Sulawesi, di Keresidenan Palembang, menurut laporan kolonial, tulisan-tulisan dari masa kolonial itu cukup banyak juga di hutan-hutan tropis di Sumatera Selatan atau di Keresidenan Palembang. Nah, di Palembang juga rusa lebih lebih banyak. Artinya tidak, kalau di Jawa misalnya ya, tidak dikenal misalnya menjangan air ya, atau eh, rusa dataran tinggi ya. Tidak ada pembagian seperti itu. Kemudian ada, kita punya napo ya, yang sebetulnya sangat mirip dengan kancil ya. Kemudian ada pelandu ya. Jadi cukup eh, luar biasa ya hutan-hutan, ketika hutan-hutan di kita masih banyak ya. Bahkan sekitar tahun 60-an ketika saya wawancara di Pedamaran Timur itu, ternyata menjangan, banyak yang menemukan menjangan lagi berenang di air ya. Jadi ya, menjangan itu paling mudah ditangkap kalau dia sedang berenang di air ya. Biasanya dia mencari apa namanya, kangkung di air ya, atau mencari bakung. Jadi ada tumbuhan air seperti pohon bakung dan ini. Kemudian di Palembang juga ada kambing liar ya, atau kambing hutan ya. Ternyata selain eh, kambing apa namanya yang dipelihara, kita juga memiliki kambing liar ya. Selain kambing ada kerbau ya, ada kerbau liar ya, atau kerbau alas ya di ini. Jadi kerbau yang hidup di hutan-hutan, hutan tropis di Keresidenan Palembang. Nah, kambing dan hutan itu mungkin tidak ada lagi sekarang, termasuk kambing dan kerbau ya maksud saya. Mungkin tidak ada lagi. Kemudian di eh, Keresidenan Palembang, di hutan-hutan tropis juga banyak berbagai jenis monyet ya. Lutung, kemudian wahwa, termasuk ada jenis orang hutan as Palembang yang disebut dengan siamang ya. Dan kemudian juga ada anjing air ya, yang disebut dengan berang-berang, kemudian landak, kemudian ada juga sejenis babi landak yang ini. Nah, kemudian ada kemalasan. Saya tidak tahu kemalasan ini seperti apa bentuknya ya. Tapi dia sejenis terenggiling ya. Kalau di daerah saya namanya terenggiling. Termasuk tanggalong, penguling sisik ya. Jadi itu juga hewan-hewan apa yang dianggap magic kalau di daerah saya ya. Salah satu yang menarik itu kalau eh, terenggiling misalnya, kemalasan ini dimasukkan ke dalam karung. Kalau hari hujan, seerat apapun karung itu misalnya diikat, dia akan hilang gitu ya. Padahal itu ditutup rapat ya. Dan di Palembang juga kaya dengan berbagai jenis tupai ya. Bahkan ada jenis tupai ratu seperti tupai yang bisa terbang. Cuma mungkin sekarang tidak ada lagi yang apa yang disebut dengan flora flora yang sebetulnya sangat kaya di Sumatera Selatan ya, atau di Keresidenan Palembang. Juga ada sebuah jenis burung argus ya, atau juno, yang di masyarakat lokal disebut sebagai burung kuau ya. Kemudian atau juga burung badak atau burung enggang. Jadi ternyata burung enggang yang ada di Kalimantan itu juga hidup di daerah eh, Keresidenan Palembang, dan sekarang mungkin kalau dicari di wilayah kita juga burung ini juga sudah tidak ada lagi. Nah, yang menarik ternyata ada berbagai jenis unggas ya, unggas-unggas liar di apa namanya di Sumatera Selatan yang menurut laporan kolonial dulu cukup banyak ya. Jadi bukan hanya satu dua tapi cukup banyak. Seperti ayam ayam gunung ya. Kemudian ada burung alang termasuk Raja Wali. Kemudian ada ayam air ya. Kemudian ada bebek belibis. Kemudian ada jenis trompet, burung cerek ya.
kemudian ada burung kuntul, saya tidak tahu burung kandidi. Kalau burung puyuh saya masih masih ingat, masih ada cukup banyak ya. Dan salah satu yang menghilang itu adalah belibis ya. Jadi dulu belibis itu sekitar tahun 80-an waktu saya masih kecil masih ada ditemukan di apa di daerah pinggir hutan di pinggir desa ya. Nah, juga ada jenis ayam tadi selain ayam gunung itu ada juga ayam ayam hutan yang kita sebut dengan berugo ya. Nah, berugo itu sekarang sudah hilang, tapi dulu cukup apa cukup banyak ya di hutan-hutan di Kepresidenan Palembang ya. Termasuk berbagai jenis kelelawar ya. Salah satu ciri khas yang berciri khas Palembang adalah kluwang ya. Sejenis rubah terbang kelelawar. Kemudian Palembang juga sangat kaya dengan berbagai jenis amfibi. Kalau buaya ini masih banyak sekarang. Termasuk kemarin ada yang lagi viral yang di Sungai Musi, yang berenang di Sungai Musi ya. Nah, kemudian biawak ya. Termasuk salah satu jenis yang menurut saya yang juga hilang itu bengkarung. Nah, bengkarung itu juga sudah hilang. Kalau di dalam naskah Undang-Undang Simur Jaya misalnya ada bengkarung jengak istilah bengkarung jengak jengul ya. Nah, bengkarung itu sudah mulai hilang ya, terutama di daerah persawahan ya. Kemudian ada cicak atau naga terbang. Jadi jenis cicak yang sebetulnya dulunya di luar rumah ya. Nah, biasanya warnanya kehijau-hijauan. Kemudian juga ada tokek ya. Mungkin tokek masih banyak ya. Nah, berbagai jenis kalajengking, kemudian berbagai jenis ular, sawah, itu juga ini. Nah, salah satu yang menarik di tahun 90-an, 80 90-an kalau tidak salah itu juga banyak pemburuan ular ya, terutama ular-ular yang kulitnya dulu sangat berharga dijual di kota Palembang ya. Kemudian dunia serangga di Palembang juga cukup cukup beraneka ragam, termasuk jenis kupu-kupuan dan berbagai jenis kumbang ya. Bahkan uh, ada sebuah tulisan yang sangat menarik gitu. Berbagai jenis kumbang-kumbang di Palembang itu cukup beraneka ragam ternyata dibandingkan dengan di tempat-tempat lain ya. Terutama termasuk juga apa yang disebut dengan kutu ya. Di Palembang juga cukup sangat kaya dengan kutu. Ada sejenis kutu yang di Palembang yang ternyata juga menghasilkan eh, serat ya. Jadi semacam ulat-ulat sutra itu tumbuh di eh, pohon bambu ya. Nah, sekarang kutu itu sudah hilang. Nah, salah satu yang menarik ternyata dalam laporan kolonial eh, Palembang sendiri merupakan daerah yang sangat rentan dengan malaria. Ternyata malaria di Palembang itu eh, selain malaria juga Palembang dikenal sebagai eh, paling rentan dengan eh, infeksi ya, infeksi gatal-gatal ya. Makanya kemudian Belanda itu tidak berusaha memisahkan diri dari masyarakat lokal ketika membuat pemukiman. Karena salah satu yang paling khas di Palembang itu dikenal dengan istilah adanya nyamuk agas ya. Walaupun sekarang mungkin sudah hilang nyamuk agas itu. Jadi sejenis kutu sebetulnya menurut laporan kolonial itu sejenis kutu. Dia kalau di kalau menggigit itu seperti nyamuk. Ternyata itu kutu ya menurut laporan kolonial. Dan itu sudah hilang. Jadi salah satu ini juga sudah hilang. Mungkin eh, bersamaan dengan berakhirnya pasang surut yang ada di kota Palembang ya. Terutama di daerah-daerah yang berlumpur. Jadi sekitar dulu kalau pasang itu sampai ke daratan ya. Kalau sekarang pasang mungkin sudah tidak sampai ke daratan lagi ya. Jadi itu yang bisa saya inikan ya. Nah, jadi salah satu yang menarik eh, mengenai flora dan fauna ini ada eh, perlu banyak hal untuk diteliti ya. Karena
eh, ternyata flora dan fauna yang ada di Palembang ini selain untuk apa namanya toponimi tadi ya, peluangnya untuk obat-obatan juga termasuk juga salah satu mengenai tradisi, ya, bagaimana tradisi kita dengan hutan ya. Jadi eh, dulu ada apa? Ada kebanggaan orang untuk mengembara di dalam hutan. Jadi dalam laporan Belanda itu sangat menarik. Jadi rata-rata orang 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 uluan Palembang itu sangat senang mengembara dalam hutan ya. Nah, mungkin untuk sifatnya ketenangan, tapi dia tidak pernah mengganggu hutan ya, dan selalu melindungi hutan, termasuk flora dan fauna yang ada di dalamnya. Dan salah satu yang menarik menurut saya gagasan untuk kembalinya mengenai hutan adat ya, atau hutan marga atau rimba larangan ya, yang ada di Palembang. Dan ini cukup banyak ya flora dan fauna yang belum saya bicarakan, saya bahas ya. Apalagi yang ada di air ya. Ternyata Palembang sangat kaya dengan berbagai jenis ikan-ikan yang ada di air, baik yang air tawar maupun ikan air laut ya. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai pematik diskusi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, jadi terima kasih atas presentasinya yang mengingatkan akan seperti kembali ke sekolah belajar biologi dulu atau nonton Flora dan Fauna di TV ya. Ya, kita langsung masuk aja ke sesi diskusi. Di sini di kolom chat ini sudah ada dua orang yang mengajukan pertanyaan. Saya bacakan. Ini pertama dari Alan Darmawan. Terima kasih Kak Dedi atas presentasinya yang menarik. Saya ingin bertanya, apakah orang Belanda mencatat flora dan fauna untuk tujuan apa? Kagum atau untuk mengeksploitasi? Itu pertanyaan pertama ya. Dan langsung langsung saja ya Kak Dedi ya. Ini pertanyaannya pendek-pendek juga nih. Ini dari Wendy Vermana. Dia bertanya, apakah ada catatan tentang kera di Patrajaya dan Bagus Kuning? Mengapa hanya tersisa di tempat ini? Ya, itu dua dua pertanyaan Kak Deddy, silakan kalau ini dikomentari atau dijawab. Ya, Silakan. baik. Terima kasih banyak, Bro Subhan. Jadi sebuah pertanyaan yang menarik sebetulnya dari kawan saya, apa Mas Alan Darmawan ya. Sebetulnya untuk tujuan apa pemerintah kolonial Belanda eh, menuliskan mengenai flora dan fauna yang ada di eh, Palembang ya. Mungkin yang eh, kalau saya lihat dari berbagai laporan itu dengan yang terutama yang penulis-penulis awal ya. Jadi ada sebuah klasifikasi sebetulnya ya. Kalau di penulisan awal saya lihat kebanyakan mereka yang diberi eh, dana ya. Salah satu yang menarik itu yang diberi dana dari Institut Kehutanan yang ada di Bogor ya. Itu yang 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 saya lihat agak sedikit apa bukan ini, tapi memang idealis ya. Jadi tulisan-tulisan awal itu adalah tulisan-tulisan idealis yang dia berawal dari kekaguman kepada apa namanya berbagai jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia, karena tidak saja di Palembang sebetulnya tapi hampir di seluruh Indonesia ya. Dan juga sebetulnya itu juga dengan bangkitnya apa namanya eh, perguruan-perguruan tinggi yang ada di Belanda pada waktu itu, karena tulisan-tulisan itu lebih banyak di jurnal ya. Salah satunya dijurnalkan, dan tadi banyak yang kemudian ketika pulang dari India Belanda yang Institut Kehutanan di Bogor banyak yang menjadi guru besar ya. Jadi menurut saya kalau kita belajar dari apa yang dilakukan oleh para peneliti Belanda pada waktu itu, ya juga peluang sebetulnya ya, peluang paling tidak eh, untuk mempublikasikan berbagai apa namanya
flora dan fauna yang ada di terutama di Palembang yang memang menurut mereka belum banyak diketahui baik jenisnya, tadi familinya, termasuk genusnya dan sebagainya ya. Jadi dari perspektif pengetahuan memang belum banyak di, di, diketahui oleh orang luar ya. Nah, tapi kita juga tidak bisa memungkiri ya, terutama sekitar tahun 1920 ke atas. Kalau saya lihat itu peneliti yang di tahun tulisan-tulisan Belanda di tahun 1920 ke atas itu lebih banyak tujuannya memang untuk mengetahui ya, berbagai kegunaan-kegunaan terutama kayu-kayu yang ada di Palembang. Ternyata menurut mereka dari bacaan di di masa sebelumnya kayu-kayu di Palembang itu memang harganya mahal-mahal ya. Jadi jenis kayu yang sekarang dieksploitasi juga di Kalimantan misalnya. Dia ambil sangat kita memiliki jenis kayu yang luar biasa ya. Yang harganya cukup 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 mahal ya. Termasuk kemudian itu yang dilakukan. Jadi saya juga eh, menganggapnya itu juga bagian dari eksploitasi ya. Karena bersamaan dengan itu kemudian bersama dengan berbagai penelitian itu juga muncul apa yang disebut dengan perdagangan kayu ya di kota Palembang yang terutama dilakukan oleh orang-orang Arab ya. Jadi sebagian besar orang-orang Arab itu banyak yang berniaga kayu ya setelah tahun 1900-an ke atas ini. Nah, jadi saya menganggapnya eh, Mas Alan pada awalnya kekaguman, ya, kekaguman, tapi kemudian dengan bersamaan dengan perkembangan selanjutnya banyak penelitian-penelitian menurut saya, terutama yang dilakukan oleh dinas-dinas kehutanan yang sifatnya mencari ya kira-kira kayu ini cocoknya untuk apa ya, atau kayu ini secara ekonomis dia bisa dibuat apa ya. Ternyata eh, tujuan eksploitasi itu juga berbarengan atau bersamaan dengan munculnya perkebunan-perkebunan yang ada di daerah Uluan, ya. Sehingga kemudian kayu-kayu banyak yang ditebang, kemudian dari kayu yang ditebang itu yang banyak diperdagangkan. Nah, selain itu juga Dinas Kehutanan di apa namanya di Kota Palembang, di Kresidenan Palembang maksud saya pada tahun 1900-an itu juga rajin membuat apa namanya eh, tulisan-tulisan ya, tulisan-tulisan yang salah satu tulisan itu menurut saya eh, dia spesifik, jadi lebih spesifik kepada satu jenis pohon misalnya ya. Termasuk kegunaan dan nilai ekonomisnya. Terutama yang menarik itu juga muncul apa bubur kertas di Singapura ya. Jadi yang menarik bersamaan dengan munculnya eh, teknologi bubur kertas yang ada di Singapura yang nanti bisa dibawa ke Eropa ya untuk dibuat furniture ya, termasuk mebel-mebel. Jadi eksploitasi itu menurut saya sekitar tahun 1920-an ya, sangat sangat masif gitu ya. Ya kalau tujuan awalnya menurut saya ya sama, awalnya kekaguman ya. Karena belum banyak penelitian tentang tentang flora dan fauna ya. Mungkin itu jawabannya, Mas Alan. Ya, yang pertanyaan kedua tadi Kak dari Wendy, Oh ya, eh, apakah ada catatan tentang kera di Patrajaya dan Bagus Kuning? saya tidak menemukan itu ini yang kera dan kera bagus kuning ya. Saya Mm-mm. belum menemukan itu. Tapi mungkin juga kera juga tidak terlalu banyak dieksploitasi, tidak terlalu banyak dipublikasikan menjadi sebuah bagian dari publikasi ya. Karena kera itu mungkin di seluruh wilayah Hindia Belanda ada ya. Jadi hanya saya melihat misalnya hewan yang banyak hidup di wilayah Hindia Belanda misalnya secara umum tidak terlalu banyak tulisan-tulisan yang muncul. Tapi dia lebih kepada hewan-hewan lokal yang langka. Nah, itu biasanya tulisannya lebih banyak dibandingkan dengan hewan yang ada di ini. Sehingga menurut saya ya pada waktu itu
mungkin juga karena hutan-hutan kita kaya dengan kera ya. Karena sampai dengan tahun 90-an kera itu juga cukup banyak, terutama di daerah-daerah pedusunan ya. Selain Hmm. kera di Bagus Kuning ya, Hmm. mungkin dianggap sebagai apa? Kalau saya melihatnya, kenapa tidak terlalu banyak tulisan tentang kera, kera di Bagus Kuning ya? Kecuali satu tulisan yang saya temukan dulu, ada gambaran tentang apa namanya, kekeramatan. Jadi ada semacam, termasuk pohon yang ada di Tiga Ilir itu juga ya. Itu juga disebut sebagai sebagian besar ada hewan fauna-fauna yang hidup di pohon kayu aro itu ya. Jadi ada jenis dan kayu aro itu sangat kaya dengan burung, jenis burung. Saya tidak tahu ya, ada apa kalau dicocokkan dengan sekarang tuh burung apa gitu ya. Mungkin perlu dilacak lagi. Tapi ada satu apa, kalau dilihat dari sarangnya itu, kalau di daerah saya disebut sebagai burung pintau. Jadi sarang yang bergantungan Tahu. di pohon itu disebut burung pintau. Nah, Hmm. mungkin kera yang di Bagus Kuning ini tidak terlalu menjadi kajian oleh eh, para peneliti Belanda, karena ya rata-rata kera ini dianggap sebagai hewan umum yang hidup di seluruh eh, Hindia Belanda ya. Mungkin kalau yang mungkin nanti akan, kalau dihubungkan dengan persoalan eh, sosio religiusitas seperti yang ada di India mungkin ya, kera-kera Hmm. ini menjadi sebuah kajian yang menarik. Mungkin pada waktu itu juga dianggap hal yang biasa ya, eh, Bro Subhan, atau eh, jadi dianggap hal yang biasa sehingga tidak lagi Hmm. eh, sebagai sebuah kajian yang dianggap lebih menarik. Jadi eh, dia malah yang banyak itu, kalau saya lihat salah satunya mengenai siamang. Siamang itu sangat eh, dan salah satu juga mengenai orang kerdil ya. Di itu di daerah Musirawas, Banyuasin itu ada narasi tentang orang kerdil yang ternyata dikategorikan sebagai eh, termasuk apa, jenis primata atau monyet ya. Nah, itu juga yang mungkin karena itu dianggap sebagai sesuatu yang unik sehingga ada tulisan, ada Hmm. beberapa tulisan mengenai orang kerdil yang ada di eh, terutama di daerah Rawas. Jadi Hmm. kalau saya lihat Mas Wendy, kenapa tidak banyak kajian-kajian tentang sesuatu hewan yang umum itu, kalau dia sudah bersifat umum tidak terlalu banyak kajiannya. Hmm. Ya mungkin itu bahan. Baik, eh, kepada para peserta, eh, kalau ingin bertanya silakan raise hand ya, atau bisa juga menuliskannya di kolom chat. Di kolom chat sudah ada pertanyaan lagi nih Kak. Ya, Dari saudara Kunyung Rizal. Eh, Salam, apakah ada hewan atau binatang yang dianggap magis atau punya kekuatan tertentu dalam kepercayaan masyarakat Sumsel? Atau jika ada dalam naskah-naskah tertentu? Eh, Saudara Kuyung Rizal ini juga berbagi pengalaman atau cerita. eh, Kalau kayu aro atau are dalam bahasa kami marga penukal Kabupaten Pali sama dianggap tempat setan dan jin hingga masyarakat tak berani mendekat atau menebangnya karena pasti akan mengalami gangguan. Ya, ini iya, menarik nih. Silakan Kak Didi. ya. Eh, Kalau saya baca dari tulisan historiografi yang ada, agak susah, kecuali eh, dia sifatnya pengkultusan itu kepada hutan ya. Jadi dia lebih banyak pengkultusan kepada hutan, bukan kepada sosok-sosok hewan tertentu ya yang dianggap memiliki ini. Nah, tetapi pengkultusan terhadap hutan itu nanti berdampak kepada flora dan fauna yang ada di dalam hutan tersebut ya.
Jadi kalau misalnya mengganggu gajah misalnya di masa itu dianggap juga mengganggu hutan. Jadi eh, eh, ada sebuah eh, penghormatan, ya. Jadi sifat penghormatan kepada hewan-hewan yang ada di hutan, ya. Salah satunya gajah misalnya. Gajah itu juga dihormati ya bagi masyarakat lokal. Kemudian juga rimau ya, harimau atau eh, harimau termasuk juga buaya ya dianggap sebagai apa namanya hewan-hewan yang dihormati yang salah satunya di dalam buku Masden saya lihat itu masyarakat lokal tidak sembarang menyebut hewan-hewan tersebut ketika ada di dalam hutan ya. Jadi kalau kita berbicara di dalam hutan ada larangan misalnya untuk menyebut nama harimau atau nama gajah ya atau nama buaya ya. Jadi eh, apa namanya mereka disebut dengan sebutan yang terhormat atau dihormati seperti kalau di daerah saya disebut sebagai gede atau kakek ya atau misalnya ya disebut dengan nama-nama yang datu ya. Kalau di dunia Melayu tuh rata-rata disebut sebagai datu ya. Nah, jadi tergantung bahasa daerahnya menurut saya. Jadi saya belum menemukan mengenai hewan yang dianggap magic ya. Eh, tetapi yang kalau dalam berkenaan di naskah ada banyak memang eh, fabel ya. Jadi dunia Melayu agak berbeda dengan Jawa dengan dunia Jawa ya. Karena fabel apa naskah-naskah di dunia Melayu itu banyak juga yang berkenaan dengan eh, keberadaan berbagai flora dan fauna yang ada di apa di Sumatera terutama ya, termasuk juga di Palembang ya. Jadi berbagai naskah itu misalnya mengarah kepada kalau kemarin ketika di Unsri diadakan kuliah umum misalnya ada kajian tentang eh, naskah burung bayam misalnya atau naskah eh, rata-rata di situ misalnya hewan digambarkan bisa atau bertingkah laku seperti manusia. Jadi menariknya seperti itu kebanyakan. Di termasuk misalnya eh, di dalam apa naskah-naskah Melayu yang berkembang juga di Malaysia misalnya. Itu juga ada narasi tentang kehidupan hewan yang seperti di kehidupan manusia. Termasuk dalam cerita-cerita lokal yang sebetulnya tidak banyak dituliskan, juga berkembang narasi menarik mengenai eh, dunia hewan dengan manusia. Kalau di daerah saya banyak cerita, misalnya seperti cerita Wak Beruk, kemudian cerita Pak Pandir, kemudian cerita eh, Kancil, ya, rata-rata. Dan itu juga salah satu yang ditulis oleh saya lupa eh, oleh kontroler yang ada di eh, daerah daerah Ogan yang dia menulis tentang eh, cerita-cerita rakyat yang berkembang di Sumatera Selatan atau di Keresiden Palembang. Rata-rata cerita itu bercerita misalnya tentang cerita rakyat yang diambil dari eh, hewan yang seolah-olah berbicara seperti manusia ya. Nah, kalau kalau yang memang kayu aro di dalam naskah selain di dalam naskah dalam cerita rakyat pun juga dianggap sebagai eh, tempat yang coba diindarkan. Salah satu kalau di saya dulu eh, di lintas timur itu di daerah saya masih ingat di dekat Teluk Gelam itu ada kayu aro namanya. Nah, kalau kalau misalnya ke daerah danau, jadi ada lebak danau, itu orang takut untuk berhenti di kayu aro itu ya. Apalagi kalau hujan ya. Nah, dulu saya pernah sama bapak berhenti di kayu aro pada waktu hujan ya. Dan pulang dari situ langsung demam ya. Nah, jadi ada semacam ketakutan memang.
Ada semacam ketakutan dan ketakutan itu memang ada realitasnya ya. Jadi ada alasan orang takut gitu ya. Seperti yang diciptakan oleh eh, Pak Koyong tadi ya, itu sangat menarik. Orang takut untuk menebang kayu aro ya. Nah, selain itu juga sangat menarik gitu bahwa hampir eh, di keraton juga, di keraton Palembang juga banyak ditanam pohon-pohonan ya. Salah satu pohon yang ditanam itu kayu aro ya. Jadi eh, kenapa pohon kayu aro yang ada di Tiga Ilir itu misalnya ada, ternyata itu juga berbarengan dengan eh, adanya keraton Kuto Gawang. Jadi ketika keraton Kuto Gawang terbakar, kayu aro itu salah satunya yang tidak terbakar ya. Sehingga itu yang dijadikan keramat oleh penduduk menurut narasi yang ada di eh, sebuah tulisan dari orang Belanda. Jadi menarik sekali gitu. Eh, ya, eh, pe- tapi kebanyakan memang kita juga memiliki riwayat eh, biasanya apa ya, dunia magic itu muncul dengan kejadian sebetulnya apa yang dialami oleh masyarakat. Nah, kalau yang menariknya itu di Sungai Babatan itu ada namanya Lebong Riau Tangis. Jadi ada sebuah lebung di ketika akan bertemu dengan Sungai Mesuji itu lebung itu semacam lebak. Jadi kalau orang lewat lebak itu akan nangis duluan. Jadi mereka nangis duluan karena di lebak itu dia harus melewati apa namanya ratusan atau puluhan buaya. Jadi memang lebak itu lebak buaya namanya. Jadi kalau lewat situ harus nangis dulu sepanjang lebak supaya tidak diganggu. Nah, jadi ada sebuah fenomena seperti itu yang ada terjadi di masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan sedikit. Ya, baik. Silahkan. Ya, kita buka satu lagi, eh, apa, satu, satu sesi tanya jawab lagi. Silakan bagi yang ingin bertanya atau menanggapi, bisa langsung raise hand atau bisa juga menuliskannya di kolom chat. Ayolah, mohon. Ini Mungkin apa? para mahasiswanya Kak Deddy nih. Ada yang ingin tanya, silakan. Baik, izin bertanya, Pak. Silakan, silakan. Nah, Ya, baik, terima silakan. kasih atas kesempatannya. Yang dalam pembahasan Pak Dedi yang telah kemukakan tentang flora dalam kajian tersebut pada masa kolonial itu, kan banyak jenis pohon, Pak, yang ditemukan. Nah, mengapa pada masa Kresidenan Palembang itu banyak hilang, Pak, atau tidak ditemukan lagi? Dan kan sebelumnya itu sebelum masa kepresidenan itu kan Pak ada masa kerajaan Sriwijaya. Nah, apakah pada masa kerajaan Sriwijaya itu masyarakat perairan yang ada di pinggiran Sungai Musi itu apakah menggunakan bahan bangunan dari pohon tersebut, Pak? Dan eh, mengapa pada masa Presiden Palembang itu pohon andalas yang seperti Bapak sebutkan tersebut hilang dan hanya ditemukan di daerah Jambi, Pak. Nah, dan satu pertanyaan lagi, Pak. Dan mengapa pada pembahasan fauna yang telah Bapak Dedi sampaikan tersebut tidak ada yang membahas tentang ikan belida, Pak? Sedangkan ikan belida itu kan ikan khas, ikan atau ikan yang ditemukan di perairan Sungai Musi, Pak. Apakah pada masa kolonialisme itu bangsa Belanda itu tidak menemukan, Pak, ikan tersebut di perairan Sungai Musi atau perairan yang berada di Sumatera Selatan, Pak? Mungkin itu saja pertanyaan, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Namanya siapa? Nama saya Rafael, Rafael. Pak. Rafael, oke, oke. Silakan Kak Deddy menanggapi dua pertanyaan dari Rafael. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, Rapel, bahwa dari historiografi kolonial ini masih ditemukan berbagai jenis pohon, flora dan fauna yang hidup di hutan-hutan tropis yang ada di Sumatera Selatan saat ini ya. Artinya kemana sebetulnya larinya flora dan fauna yang dibicarakan tersebut ya.
Jadi ada tadi di masa sebetulnya pertama hampir sama dengan daerah seperti Jambi dan sebagainya ya, termasuk di Sumatera Barat ya. Tetapi sebetulnya eh, kita setelah pasca kolonial ya, setelah kemerdekaan, justru menurut saya Palembang apa namanya ya mengalami apa yang disebut oleh kawan Akbar tadi mengenai eksploitasi sesungguhnya, ya. Jadi eksploitasi lebih besar itu justru di masa kemerdekaan, di pasca kolonial ya. Karena apa? Karena salah satu yang menarik bahwa di masa kolonial pertama Belanda masih membiarkan marga-marga di daerah uluan kita hidup ya. Dan kemudian juga memberikan kesempatan besar kepada marga-marga yang ada di daerah uluan untuk hidup sesuai dengan aturan undang-undang yang dibuat oleh marga tersebut ya. Nah, salah satu aturan marga ini yang menarik, kita di daerah marga ini rata-rata dulu seluruh daerah marga itu dikelilingi oleh hutan ya. Nah, hutan yang paling terdekat dari marga itu disebut hutan Pramuan, ya. Jadi orang boleh meramu, boleh menebang pohon, atau boleh apa namanya bersawah, atau istilahnya sonor ya, menaburkan, membakar hutan, kemu- kemudian menaburkan untuk menaburkan padi ya supaya nanti bisa tumbuh padi. Nah, itu di masa marga itu menurut orang apa namanya sekitar Pedamaran Timur itu misalnya mereka sangat bebas ya, eh, membuat sonor artinya. Nah, sekarang tuh sonor kan dijadikan eh, apa namanya faktor yang penyebab utama dari kebakaran hutan ya. Tapi dulu sonor itu memang salah satunya diatur oleh aturan marga, ya. Jadi orang membakar hutan tuh nanti dilindungi oleh apa istilahnya saya lupa, eh, semacam kamin ya, kemin ya. Hmm. Nah, jadi kemin itu yang menjaga menjaga api ya. Ada kemin marga itu diutus, kalau orang dia melapor ke Pesira untuk membakar hutan, tapi dia harus dijaga oleh kemin ya. Nanti sesuai dengan lahan yang akan dibakar ya. Nah, jadi dulu ada hutan pramuan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat marga. Kemudian ada hutan marga. Nah, hutan marga itu juga bisa dimanfaatkan ya. Tapi dia lebih banyak untuk apa namanya eh, kebutuhan substantif ya. Artinya kalau orang mau bikin rumah, misalnya menebang pohon, kemudian melapor ke Pesira, nanti Pesira memberi izin, kemudian eh, dia boleh menebang pohon sesuai dengan kebutuhannya di hutan marga ya. Nah, biasanya hutan marga itu dia akan kena pancung alas misalnya ya. Jadi kalau masyarakat menebang pohon nanti akan dikenakan pancung alas ya. Demikian juga kalau masyarakat eh, dia harus sesuai dengan kebutuhannya. Nah, baru kemudian ada hutan larangan atau rimba larangan, di mana di limba larangan itu ada aturan bahwa orang tidak boleh menangkap, kemudian tidak boleh menebang di apa di eh, di daerah tersebut ya. Nah, sehingga itu yang kemudian ketika saya pahami artinya kenapa dulu eh, sebelum tahun 70-an itu di daerah saya terutama di daerah pertemuan antara Pedamaran, Mesuji dan Lampung itu hutannya eh, kayunya tinggi-tinggi ya. Karena memang itu hutan larangan dan yang dieksploitasi setelah dikeluarkannya HPH, hak pengusahaan hutan, termasuk salah satunya yang diberi wewenang itu Aja Alim, itu yang dieksploitasi itu sebetulnya hutan rimba larangan ini gitu. Pohon-pohonnya yang besar-besar itu di kayu-kayu berharga. Sehingga itu yang kemudian eh, rimba larangan itu berubah kemudian menjadi lahan gambut yang kita kenal saat ini ya. Jadi itu
di zaman kolonial aturan marga itu masih hidup, masih di ini. Tetapi di pasca kolonial seluruh aturan tentang hutan itu diambil alih oleh negara, ya. Jadi hak wilayah hutan marga di Palembang sejak tahun 70-an itu dipreteli untuk menjadi hak wilayah hutan negara, ya. Jadi negara atas nama kepentingan nasional, ekonomi nasional, kemudian memberikan pihak-pihak swasta untuk mengeksploitasi hutan dengan cara kemudian membayar pajak, ya. Dan yang ditebang gitu awalnya ya pohon-pohon besar, tapi setelah itu hampir seluruh pohon-pohon kecil ditebang, dan setelah itu habis, artinya hampir seluruh pohon yang ada itu ditebang semua, ya. Nah, setelah itu muncul lahan gambut. Lahan gambut itu sekarang ketika dia mau tumbuh, diizinkanlah perkebunan-perkebunan sawit. Artinya itu, makanya kemudian kita kehilangan hutan. Kebun sawit itu yang paling menghabisi hutan yang mau tumbuh tadi, ya. Sehingga kemudian hutan kita berubah menjadi hutan apa namanya, hutan sawit, ya. Termasuk hutan hak tanam industri, ya. Akasia, karet dan sebagainya yang banyak tumbuh, ya. Sehingga kayu kita memang sudah kehilangan itu, ya, saat ini. Tapi eh, mungkin nanti dengan kembalinya sistem marga di Sumatera Selatan, paling tidak dia tidak dilekatkan kepada ekonomi, tapi untuk penjagaan lingkungan, untuk kepentingan bersama, ya. Itu sangat penting menurut saya, di Sumatera Selatan dihadirkan marga, ya. Walaupun secara politik dia tidak punya kekuatan seperti Persira di masa lampau. Paling tidak ada sebagai sebuah wilayah marga, masyarakat memiliki hak misalnya. Termasuk di daerah saya, termasuk di daerah-daerah lain, ya. Salah satunya yang jadi persoalan saat ini misalnya eh, hampir seluruh lebung larangan. Jadi itu di marga itu juga ada lebung larangan atau lebak larangan, ya. Nah, lebak larangan itu dulunya tidak pernah dilelang. Sekarang dilelang dengan dikembalikan kepada Pemda. Nah, kalau maksud saya dihidupkan marga, paling tidak ada beberapa lebak yang mestinya tidak dilelang, tapi diberi masyarakat setempat untuk apa namanya mengelolanya, kemudian menjadi lebak lebak marga, ya, yang khusus, sehingga kemudian paling tidak ikan-ikannya itu bisa bisa berkembang lebih lama, ya, dibandingkan dengan sistem lelang lebak lebung, ya. Karena lelang lebak lebung itu juga menghabiskan bibit-bibit ikan sebetulnya. Jadi dalam jangka waktu mungkin 20 tahun ke depan, ya, orang tidak akan melihat lagi bibit ikan, ya. Ikan-ikan besar, ya. Sekarang yang apa? Ikan-ikan rata-rata ikan-ikan kecil yang ada itu, ya. Dulu termasuk banyak juga ikan-ikan besar yang bisa ditangkap, ya. Nah, ya sebetulnya tulisan apa yang saya paparkan tadi ada memang ada keterbatasan, ya. Bukan sebenarnya saya mencoba membatasi waktu, ya. Ada memang kajian-kajian orang Belanda, kajian-kajian itu tentang ikan, ya, salah satunya. Salah satunya berbagai jenis ikan yang apa yang ada di perairan sungai-sungai yang ada di Keresidenan Palembang, ya. Dan jenis ikannya memang ikan-ikan yang luar biasa, ya. Ternyata misalnya kalau sekarang kan arwana itu menjadi ikan hias, ya. Nah, kalau dulu justru arwana itu kalau di daerah disebut tangkleso, ya. Nah, ternyata tangkleso itu dimakan dulu oleh dijual belikan untuk jadi arwana itu dulunya bukan sesuatu yang apa? Yang wah, ya, yang dijual jutaan misalnya, ya. Jadi dulu eh apa namanya hampir seluruhnya di, diperdagangkan, ya. Nah, termasuk belida, ya. Jadi belida ini belido, ya, itu cukup menarik, ya. Jadi se- ternyata saya baru tahu ternyata semua belido itu tidak sama, ya. Jadi belido itu tidak sama. Kenapa belido di Palembang itu ternyata menjadi ikan mewah, ya, ikan yang paling enak, ya. Karena dia berbeda dengan belido yang ada misalnya di Kalimantan, ya. Jadi ada dua jenis belido, belido yang hidup di sungai, kemudian belido yang hidup di rawa.
Nah, yang paling enak tuh belido yang hidup di sungai. Nah, belido yang kita makan, yang dijual misalnya di pasar itu sebenarnya belido rawa yang dibawa dari Kalimantan, kemudian diperdagangkan di berbagai daerah termasuk di Palembang. Nah, belido rawa ini itu saat saat belido sungai maksud saya, yang saat ini sebetulnya sangat terancam. Jadi belido belido ini eh, dia hewan hewan endemik, ya. Artinya hewan yang sangat eksklusif hidupnya. Dia hidup di dalam eh, kalau bahasa daerahnya lubuk ya. Jadi ada bagian sungai yang paling dalam itu lubuk namanya, atau pulung ya kalau di laut itu semacam pulung ya. Atau semacam palung ya. Jadi dia khusus hidup di situ sebetulnya yang di sungai. Yang dia akan keluar kalau misalnya hari hujan. Dia akan keluar kalau hari hujan. Salah satunya pematinya adalah munculnya petir ya. Nah, kenapa kenapa kemudian belido itu eh, dia agak apa menjadi hewan yang sangat eksklusif karena kemudian eh, sulit ditangkap dan kemudian menjadi apa namanya eh, hewan yang sebetulnya satu-satunya hewan di apa di Sumatera Selatan. Jadi hewan memang itu hewan endemik yang ada di Sumatera Selatan karena hidupnya itu di Sungai Musi dan cabang-cabang anak Sungai Musi, terutama di daerah yang sungai yang memiliki perairan dalam yang memiliki lubuknya. Jadi dia hidupnya mirip seperti tapa ya. Kalau ininya tapa ya. Nah, tapa pelido itu agak-agak ini dengan tapa. Kalau ada lagi misalnya kalau di dalam kajian itu eh, disebut saya lupa puta ya. Jadi ada jenis belido, tapa, belido, puta. Itu agak agak mirip gitu bentuknya. Tapi kalau puta itu kecil gitu. Jadi sebetulnya sudah dikaji gitu. Dan karena itu satu-satu apa ikan yang sangat menarik dan itu ikan pandemik yang hidup di sungai yang ada di Sumatera Selatan atau di Keresidenan Palembang. Nah, mungkin menurut saya itu juga harus bisa mestinya bisa menjadi tulisan sejarah yang menarik mengenai sejarah Belido ya. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan, Rapel, kira-kira Baik, saya terima kembali. kasih Pak atas penjelasannya. Nah, mungkin Rapel nanti yang menulis tentang skripsi tentang Belido ya. Sejarah termasuk pemanfaatannya dan kemudian ya eksistensinya ya, masih bahan masih tidak Belido itu seberapa banyak masih masih di daerah kita. Itu sangat Hmm. menarik sebetulnya. Baik, Ya, saya kembalikan ke moderator. ya, sepertinya masih banyak yang bisa diceritakan oleh Kak Dedi ya. Eh, tapi kita terbatas waktu karena sekarang sudah jam 21.54, sudah melewati jadwal kegiatan webinar malam ini. Sebelum eh, kita akan menutupnya nanti, ada informasi yang ingin saya berikan di forum ini, yakni sebuah kegiatan yang melibatkan Kak Dedi juga, yakni launching dan diskusi buku yang berjudul Gajah Palembang, Sejarah, Akar Konflik, dan Solusinya. Ini ditulis oleh Kak Dedi dan kawan-kawan. Acaranya besok hari Minggu di Bukit Golf daerah Kenten. Bisa bisa cari di Google Map ya. Acaranya besok jam 1 gak ya? Siang ya. Iya, jam 1. Oke. Baiklah, Nah, kayak ya saya anu, kira begitu saja diskusi kita malam hari ini. Kalau ada mungkin ada informasi iya, iya. atau statement final dari Kak Dedi terkait diskusi kita tentang flora dan fauna ini, saya persilakan sebagai penutup. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Jadi, eh, memang betul ya, ada beberapa sejarawan yang bilang bahwa
Sumatera Selatan khususnya, atau Palembang khususnya dan Sumatera umumnya. Sumatera Selatan umumnya merupakan rimba belantara yang belum banyak ditulis ya. Bahkan hal-hal yang paling kecil pun ya belum belum banyak ditulis ya. Padahal sebetulnya kalau belajar dari eh, masa pemerintah kolonial, kajian tentang Palembang ya cukup banyak ya. Oleh karena itu yang perlu kita lakukan adalah melakukan berbagai publikasi bersama ya. Artinya sejarah itu harus ditulis oleh banyak orang supaya kemudian apa yang terjadi masa kini ya bisa diingatkan dengan kejadian di masa lampau ya. Karena relevansinya sangat kuat sekali ya. Ada banyak relevansi eh, yang perlu diingatkan. Salah satu yang menarik mengenai makna kolonialisme yang ditanyakan oleh Mas Alan Akbar tadi sangat menarik ya. Sebetulnya eksploitasi itu apa gitu? Siapa ya? Apakah kolonial atau sebetulnya jangan-jangan kita sendiri yang melakukan eksploitasi terhadap masyarakat kita sendiri ya, sehingga berbagai hal yang bersifat deskriptif bisa menjadi sebuah analisis yang menarik ya. Kalau kemudian dikaji dengan berbagai perspektif. Jadi flora dan fauna itu sebetulnya bukan saja kajian orang biologi ya, bukan saja kajian berbagai jurusan lain, tapi orang sejarah juga perlu memperdalam berbagai kajian tentang berbagai eh, hal lain, tidak saja biologi tapi juga berbagai perspektif-perspektif lain, sehingga kemudian semakin memperkaya apa namanya eh, sejarah sebagai pengingat yang ada di Sumatera Selatan. Demikian saya kembalikan ke moderator. Kemudian satu lagi, ya kalau ada yang sempat hadir, cuma ini ya, tapi Hmm. bukunya sangat terbatas ya. Hmm. Oke, kalau yang bisa hadir nanti ya bisa, kalau untuk fotokopi mungkin bisa menghubungi eh, Hmm. Dindo eh, Sibahan untuk paling tidak membacanya ya, membaca buku tentang Hmm. sejarah gajah, akar konflik dan solusinya ya. Boleh diperlihatkan lagi Kak, cover Oh iya, bukunya. ini Nah, hal juga ya, hampir 400 halaman cover ya. cover depannya. Wah, agak 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 tertutup. blur ya, Blur. tertutup. Ya sudah, Mungkin mungkin belum ya. bisa kita tampilkan. Baiklah, Kak Deni, terima kasih sudah Eh, memberikan berbagi pengetahuan kepada kami oh semua ini nah, salah di boleh. forum ini. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah hadir sejak awal sampai sekarang masih bertahan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau yang tidak berkenan selama membawakan acara ini. Eh, Akhir kata, saya eh, kita menutup webinar malam ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di acara Waalaikumsalam. webinar selanjutnya. Sampai tanggal berapa ini, Bro Subhan? Acara apa? eh besok Malam minggu besok ya. besok minggu libur. Ah, eh Senin, Selasa itu ada lagi webinar. ya, mungkin nanti Senin. di-share sama nanti saya kasih nomor eh, Rapel ya. eh, Siapa yang ketua tingkat di di Unsri ya. Nanti biar mereka hmm, bisa ikut diskusi oke, untuk acara Pekan Pustaka. oke, makasih Kak. Oke. Hmm. Oke, itu saja. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa lagi di acara webinar selanjutnya. Makasih Kak Dedi. Ya, makasih banyak. Salam Sampai untuk jumpa. semuanya, termasuk yang Ya. lainnya.